Banyak orang mengira semua buah itu menyehatkan, tapi tahukah Anda, ada beberapa jenis buah yang justru bisa merusak ginjal secara diam-diam, terutama bagi lansia. Bahkan buah-buah ini sering dikonsumsi setiap hari tanpa disadari bahayanya. Jangan lewatkan informasi penting ini sampai akhir, karena salah satunya mungkin sering Anda makan. Halo sahabat sehat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan umur panjang yang penuh berkah. Dari kota mana nih yang sedang menonton video ini? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, saya doakan selalu sehat, dijauhkan dari penyakit berbahaya, dan selalu diberi semangat untuk menjaga pola hidup sehat. Ginjal adalah organ yang kecil namun memiliki tanggung jawab besar. Bentuknya menyerupai kacang merah, terletak di bagian punggung bawah kanan dan kiri tulang belakang. Meski ukurannya kecil, perannya sangat vital. Setiap hari ginjal bekerja keras menyaring darah, mengeluarkan racun, mengatur kadar air, menjaga keseimbangan elektrolit, dan bahkan membantu mengatur tekanan darah. Bisa dibilang, ginjal adalah penyaring kehidupan yang terus bekerja tanpa istirahat. Namun sayangnya, seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal mulai menurun secara alami. Proses penuaan menyebabkan pembuluh darah menyempit dan jaringan ginjal berkurang elastisitasnya. Akibatnya, daya saring ginjal tidak seefektif dulu. Bagi para lansia, kondisi ini membuat ginjal lebih mudah mengalami kelelahan dan kerusakan, terutama jika pola makan tidak dijaga. Banyak orang berpikir bahwa makan buah apapun pasti menyehatkan. Padahal, tidak semua buah aman untuk semua kondisi tubuh, terutama bagi lansia yang sudah memiliki masalah seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan ginjal ringan. Beberapa buah justru bisa meningkatkan kadar zat tertentu dalam darah, seperti kalium, oksalat, atau asam, yang jika berlebihan dapat memperberat kerja ginjal. Masalahnya, kerusakan ginjal sering tidak menunjukkan gejala di tahap awal. Ginjal bisa tetap bekerja meski sudah kehilangan hingga 70% fungsinya. Tanda-tanda awal yang sering muncul seperti mudah lelah, pembengkakan di kaki, atau sering buang air kecil di malam hari sering dianggap hal biasa. Padahal, itu bisa jadi sinyal bahwa ginjal mulai kewalahan. Begitu fungsi ginjal menurun drastis, racun dalam tubuh mulai menumpuk. Hal ini dapat menyebabkan tekanan darah naik, tubuh terasa lemah, kulit gatal, mual, hingga kehilangan nafsu makan. Jika tidak segera diatasi, bisa berujung pada gagal ginjal, kondisi di mana ginjal sama sekali tidak mampu lagi menyaring limbah, dan seseorang harus menjalani cuci darah seumur hidup. Oleh karena itu, mengenal dan memahami fungsi ginjal sejak dini sangat penting. Dengan mengetahui apa yang baik dan apa yang harus dihindari, kita bisa mencegah kerusakan lebih jauh. Jangan sampai kebiasaan sederhana seperti mengonsumsi buah tertentu setiap hari justru menjadi pemicu rusaknya ginjal secara perlahan. Di bab selanjutnya, kita akan bahas buah pertama yang terlihat sehat, tapi ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal, terutama bagi para lansia. Pisang, buah kuning yang manis dan lembut ini memang sudah lama dikenal sebagai sumber energi alami. Banyak orang menjadikannya camilan sehat, bahkan sering disarankan untuk sarapan karena praktis dan kaya nutrisi. Namun, siapa sangka, di balik manfaatnya yang terkenal itu, pisang ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan ginjal, terutama pada lansia. Pisang mengandung kalium yang sangat tinggi, mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan, mengatur detak jantung, dan membantu otot bekerja dengan baik. Dalam tubuh yang sehat, kelebihan kalium akan dibuang melalui urin oleh ginjal. Tapi bagi lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun, kemampuan untuk membuang kalium berlebih menjadi tidak seefisien dulu. Akibatnya, kalium menumpuk dalam darah dan menimbulkan kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia adalah musuh tersembunyi bagi para lansia. Kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala pada awalnya,
Namun saat kadar kalium sudah terlalu tinggi, gejalanya bisa sangat serius. Lemas, kesemutan, nyeri otot, hingga detak jantung tidak beraturan. Dalam kasus ekstrim, kadar kalium yang terlalu tinggi bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak, tanpa peringatan apapun. Bayangkan, satu buah pisang ukuran sedang saja bisa mengandung sekitar 400 hingga 450 mg kalium. Jika seseorang memakan 2 hingga 3 pisang setiap hari, jumlah kalium yang masuk ke tubuhnya bisa melampaui batas aman untuk lansia dengan ginjal lemah. Apalagi jika ia juga mengonsumsi makanan lain yang tinggi kalium seperti alpukat, jeruk, atau kentang. Kombinasi ini bisa memperparah penumpukan kalium di darah. Banyak orang mengira tubuh akan otomatis membuang kelebihan nutrisi, padahal tidak sesederhana itu. Ginjal yang sudah menua tidak memiliki kapasitas saringan yang sama seperti saat muda. Maka dari itu, mengatur porsi dan jenis buah sangat penting bagi lansia. Jika Anda tetap ingin menikmati pisang, sebaiknya batasi dalam jumlah kecil, misalnya setengah buah per hari atau 2 kali seminggu saja, tergantung kondisi ginjal masing-masing. Bisa juga diganti dengan buah rendah kalium seperti apel, pir, atau semangka. Kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang adalah berpikir, karena ini buah, pasti aman dimakan setiap hari. Padahal, pisang termasuk buah tinggi kalium yang bisa menjadi beban berat bagi ginjal yang tidak lagi prima. Jadi, bagi lansia, penting sekali memahami bahwa tidak semua makanan sehat cocok untuk semua usia dan kondisi tubuh. Di bab berikutnya, kita akan bahas satu buah lain yang juga sering dianggap aman, bahkan sering dijadikan jus pagi hari, namun ternyata bisa memperparah kelelahan ginjal tanpa disadari. Siapa yang tidak suka jeruk? Rasanya segar, manis asam, dan sering dianggap sebagai simbol kesehatan. Banyak orang minum segelas jus jeruk di pagi hari dengan harapan mendapatkan asupan vitamin C yang tinggi. Namun, di balik rasa segarnya, ternyata jeruk bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan ginjal, terutama bagi lansia yang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal. Jeruk mengandung 2 hal yang perlu diwaspadai, kalium dan asam sitrat. Kalium dalam jeruk tergolong cukup tinggi, hampir setara dengan pisang. Bagi orang dengan ginjal normal, kelebihan kalium bisa dibuang lewat urin. Tapi bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, kalium berlebih justru tertahan di dalam darah dan menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya. Selain itu, asam sitrat pada jeruk dapat memperberat kerja ginjal. Ginjal berfungsi menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Ketika asupan asam dari makanan terlalu banyak, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menetralisirnya. Jika ini terjadi terus-menerus, ginjal akan cepat lelah dan jaringannya bisa rusak secara perlahan. Belum lagi kandungan vitamin C dalam jeruk yang jika dikonsumsi berlebihan bisa berubah menjadi oksalat, zat penyebab batu ginjal. Prosesnya tidak instan. Oksalat ini menumpuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya membentuk kristal di dalam ginjal. Jadi, minum jus jeruk setiap hari, terutama dalam porsi besar, bisa menjadi kebiasaan berisiko tinggi bagi lansia. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa minum jus jeruk alami lebih aman daripada jus kemasan. Sayangnya, kadar kalium dan asam tetap tinggi, bahkan bisa lebih pekat jika dibuat dari banyak buah sekaligus. Bayangkan, 1 gelas jus jeruk dari 3 buah jeruk bisa mengandung hampir 1000 mg kalium. Jumlah ini jelas berlebihan untuk lansia dengan ginjal lemah. Ciri-ciri awal tubuh kelebihan kalium akibat konsumsi jeruk berlebih bisa berupa kram otot, jantung berdebar, tubuh lemah, dan sering kesemutan. Jika hal ini terjadi terus, segera konsultasikan ke dokter dan hentikan sementara konsumsi jeruk. Sebagai gantinya, pilih buah dengan kadar kalium dan asam yang lebih rendah seperti apel, pir, atau anggur. Buah-buah tersebut tetap segar, kaya antioksidan, dan lebih bersahabat bagi ginjal. Ingat, meski jeruk terkenal menyehatkan, tidak semua yang menyehatkan cocok untuk semua usia. Untuk lansia, keseimbangan adalah kunci.
Hindari berlebihan, karena sesuatu yang baik sekalipun bisa menjadi berbahaya bila dikonsumsi tanpa batas. Di bab selanjutnya, kita akan membahas buah yang sedang populer karena disebut superfood, namun ternyata justru bisa menjadi musuh terbesar bagi ginjal yang sudah menua. Alpukat sering dijuluki sebagai superfood karena mengandung lemak sehat, vitamin E, dan serat yang baik untuk jantung serta kulit. Banyak ahli gizi merekomendasikannya untuk menjaga kolesterol, dan tidak sedikit lansia yang mulai rutin mengonsumsi alpukat setiap hari karena percaya manfaatnya. Namun sayangnya, tidak semua orang tahu bahwa bagi yang memiliki fungsi ginjal melemah, alpukat justru bisa menjadi buah berbahaya yang diam-diam memperburuk kondisi tubuh. Masalah utama dari alpukat terletak pada tingginya kandungan kalium. Dalam satu buah alpukat ukuran sedang, terdapat lebih dari 900 mg kalium, hampir 2 kali lipat dari jumlah yang ada pada pisang. Angka ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi lansia dengan ginjal yang tidak mampu membuang kelebihan mineral, jumlah itu bisa sangat berisiko. Ketika kadar kalium dalam darah meningkat, jantung bisa berdetak tidak normal, bahkan berhenti mendadak. Selain itu, kelebihan kalium juga dapat memengaruhi kerja otot dan saraf, menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah kesemutan, hingga sesak napas tanpa sebab jelas. Hal ini sering disalahartikan sebagai gejala kelelahan biasa, padahal bisa jadi pertanda ginjal sedang kewalahan. Bukan hanya itu, alpukat juga mengandung purin, zat alami yang dalam tubuh diubah menjadi asam urat. Jika asam urat menumpuk, sendi-sendi terasa nyeri, bengkak, dan kaku, kondisi yang sangat umum dialami lansia. Jadi, bagi yang memiliki riwayat asam urat atau gout, alpukat bisa memperparah kondisi tersebut. Ironisnya, banyak lansia yang merasa sudah menjalani pola makan sehat hanya karena rajin minum jus alpukat setiap pagi. Padahal, jika tidak disesuaikan dengan kondisi ginjal, kebiasaan itu justru menjadi bumerang bagi tubuh sendiri. Jika Anda menyukai alpukat, sebaiknya konsumsi dalam jumlah sangat kecil, misalnya 1 atau 2 sendok makan saja, dan tidak setiap hari. Kombinasikan dengan buah lain yang rendah kalium seperti apel atau pir agar kadar mineral tetap seimbang. Penting juga untuk diingat bahwa setiap orang memiliki batas toleransi yang berbeda terhadap kalium dan purin. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan alpukat ke dalam menu harian, terutama bagi yang sudah pernah mengalami gangguan ginjal atau asam urat tinggi. Alpukat memang menyehatkan, tapi tidak untuk semua orang. Bagi tubuh yang sudah menua dan ginjal yang mulai melemah, justru bisa menjadi beban berat. Jadi, mulai sekarang, bijaklah dalam memilih makanan. Jangan hanya melihat manfaatnya, tapi pahami juga bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi tubuh Anda. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda awal ginjal mulai rusak yang sering diabaikan, padahal bisa menjadi peringatan penting sebelum semuanya terlambat. Kerusakan ginjal tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Prosesnya bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Inilah sebabnya banyak orang baru menyadari masalah ginjal ketika kondisinya sudah cukup parah. Bagi lansia, hal ini menjadi lebih berbahaya, karena tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam menahan efek racun yang menumpuk di dalam darah. Salah satu gejala awal yang paling sering muncul adalah pembengkakan di kaki, pergelangan, atau sekitar mata. Hal ini terjadi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh. Akibatnya, air tertahan dan menyebabkan bagian tubuh tertentu terlihat bengkak. Banyak lansia yang mengira ini hanya akibat terlalu lama duduk atau kelelahan, padahal bisa jadi pertanda fungsi ginjal mulai melemah. Tanda lainnya adalah urin yang berbusa atau berubah warna. Busa berlebih bisa menandakan adanya protein yang bocor ke dalam urin, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi jika ginjal bekerja dengan baik. Selain itu, warna urin yang terlalu pekat atau terlalu sedikit juga bisa menjadi sinyal adanya gangguan pada proses penyaringan. Lansia dengan gangguan ginjal juga sering merasa mudah lelah, lemas, dan tidak bertenaga, meski tidak banyak beraktivitas.
Ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak mampu memproduksi cukup hormon eritropoietin, yaitu hormon yang membantu pembentukan sel darah merah. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen, dan muncul rasa letih berkepanjangan yang sering disalahartikan sebagai efek usia. Selain itu, tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol juga bisa menjadi tanda penting. Ginjal berperan besar dalam menjaga keseimbangan tekanan darah. Saat ginjal rusak, tekanan darah cenderung naik tanpa sebab yang jelas. Begitu pula sebaliknya, tekanan darah tinggi yang dibiarkan dapat mempercepat kerusakan ginjal, membentuk lingkaran berbahaya yang sulit diputus. Gejala lain yang sering diabaikan adalah mual, hilang nafsu makan, dan rasa logam di mulut. Kondisi ini terjadi karena racun dan limbah yang seharusnya dikeluarkan tubuh mulai menumpuk di darah. Beberapa lansia juga mengeluh kulit terasa gatal, terutama di malam hari, akibat peningkatan kadar limbah dalam tubuh. Sayangnya, banyak orang menganggap gejala-gejala ini wajar karena faktor usia. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, pola dan intensitasnya sering menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Itulah mengapa sangat penting bagi lansia untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin, terutama jika memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau sering mengonsumsi obat tertentu. Ingat, deteksi dini bisa menyelamatkan fungsi ginjal sebelum terlambat. Menjaga pola makan, cukup minum air putih, dan menghindari buah-buahan tinggi kalium seperti pisang, jeruk, dan alpukat adalah langkah awal yang bisa dilakukan hari ini juga. Pada bab terakhir nanti, kita akan membahas buah-buahan alternatif yang lebih aman dan tetap menyehatkan untuk lansia, agar bisa menikmati hidup sehat tanpa harus takut akan bahaya tersembunyi bagi ginjal. Setelah mengetahui buah-buahan yang bisa membahayakan ginjal, bukan berarti lansia harus berhenti makan buah sama sekali. Tubuh tetap membutuhkan asupan vitamin, mineral, dan serat alami dari buah. Hanya saja, jenis dan porsinya perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan, terutama jika fungsi ginjal sudah mulai melemah. Kabar baiknya, ada banyak buah yang aman dan bahkan bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama adalah apel. Buah ini kaya serat dan rendah kalium, sehingga sangat cocok untuk lansia dengan gangguan ginjal ringan. Serat dalam apel membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, apel mengandung pektin yang membantu membersihkan racun dalam tubuh secara alami tanpa membebani ginjal. Konsumsilah satu buah apel setiap hari, lebih baik dimakan langsung daripada di jus, agar kandungan seratnya tetap utuh. Buah kedua adalah pir. Pir mengandung banyak air dan serat, sehingga membantu proses pencernaan serta menjaga tubuh tetap terhidrasi. Karena kadar kaliumnya rendah, pir bisa menjadi pilihan aman bagi lansia yang ingin tetap menikmati buah segar tanpa khawatir. Pir juga kaya antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sangat penting untuk memperlambat penuaan alami organ tubuh, termasuk ginjal. Selanjutnya, anggur. Buah kecil ini kaya akan polifenol dan resveratrol, dua jenis antioksidan kuat yang berfungsi melindungi pembuluh darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Anggur juga rendah kalium dan tinggi air, sehingga membantu proses detoksifikasi tubuh tanpa memberi beban tambahan pada ginjal. Pilihlah anggur segar, bukan kering seperti kismis, karena kismis memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Kemudian ada semangka, buah yang menyegarkan dan tinggi kandungan air. Meskipun semangka termasuk rendah kalium, tetap disarankan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Potongan kecil semangka bisa membantu melancarkan buang air kecil dan menjaga cairan tubuh tetap seimbang, terutama pada cuaca panas. Selain itu, pepaya juga bisa menjadi pilihan baik untuk lansia. Kandungan seratnya tinggi, tetapi kadar kaliumnya masih tergolong aman jika dikonsumsi dalam porsi sedang. Pepaya membantu pencernaan, memperkuat imun tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan secara alami. Namun, apapun jenis buah yang dipilih, hal paling penting adalah porsi dan keteraturan. Jangan sampai karena merasa aman,
justru dikonsumsi secara berlebihan. Lansia cukup makan buah 2 kali sehari dalam porsi kecil, misalnya 1 potong apel di pagi hari dan sepotong pir di sore hari. Selain memperhatikan jenis buah, pastikan juga cukup minum air putih setiap hari. Air membantu ginjal bekerja dengan lebih ringan dalam membuang limbah dari darah. Hindari minuman manis, soda, atau jus buah dengan tambahan gula karena dapat memperberat beban ginjal. Dengan pola makan seimbang, memilih buah yang tepat, dan menjaga gaya hidup sehat, ginjal dapat tetap berfungsi dengan baik meskipun usia terus bertambah. Ingat, menjaga kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang memilih apa yang terbaik untuk tubuh setiap hari. Jadi, sahabat sehat, jangan sampai niat baik menjaga kesehatan justru berbalik jadi bumerang karena salah memilih buah. Mulai sekarang, bijaklah dalam mengonsumsi makanan, terutama jika usia sudah di atas 60 tahun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan panjang umur, rezekinya lancar, ginjalnya sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.